Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Alhamdulillah, saya masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan video dari seri Berpikir Kritis ini. Pada video ini, saya akan membagikan materi dengan topik mengintip ke dalam pikiran manusia. Bagaimana manusia berpikir. Saya akan mengawalinya dengan membagikan sepenggal kutipan dari seorang filsuf utilitarian sekaligus ekonomis abad ke-19 asal Inggris, Henry Sidgwick, yang kira-kira isinya demikian. Kami berpikir demikian karena semua orang berpikir demikian, atau karena kita diberitahu begitu dan berpikir kita harus berpikir begitu, menurut Henry Sidgwick. Selama ini, kejahatan dan misteri besar umumnya ditangani dengan menggali dan melihat fakta-fakta yang diketahui. Tetapi, sangat sedikit yang berupaya untuk mengungkap bagaimana isi kepala mereka hingga berakibat terhadap terjadinya kejadian tersebut. Di mana poin bagaimana ini umumnya merupakan pekerjaan yang telah dilakukan oleh para filsuf dan pemikir selama berabad-abad dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Misalnya, ketika kita sedang duduk hening dan membaca novel, sebenarnya suara siapa yang kita dengar di kepala kita? Apakah itu suara kita sendiri sebagai pembaca? Atau apakah itu merupakan gema dari suara penulis yang muncul kembali melalui rangkaian kata-kata? Atau keduanya? Paul Brooks, seorang neuropsikologis dan penulis ilmiah asal Inggris, mencoba mengidentifikasi hal yang aneh tentang sebuah tulisan. Dia menemukan bahwa tampaknya sebuah tulisan hasil karya orang lain memungkinkan orang lain itu untuk mengakses dan mengambil alih pusat bahasa otak Anda. Hal ini seketika mengingatkan saya tentang umat Muslim yang disunahkan untuk membaca Al-Quran. Jika tulisan orang lain saja memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengakses pikiran dan mengambil alih bahasa otak kita, coba bayangkan jika tulisan yang kita baca merupakan karya dari sang pemilik semesta. Menyadari fenomena ini tentu saja berguna ketika Anda mencoba memahami reaksi Anda baik terhadap ide orang lain dan juga untuk mengevaluasi secara kritis beberapa teori Anda sendiri. Salah satu keterampilan kunci tidak hanya dari berpikir kritis, tetapi dalam kehidupan secara umum adalah kemampuan untuk merefleksikan praktik Anda sendiri. Dalam perdebatan tentang bagaimana manusia berpikir, jurang dalam filsafat telah lama terjadi antara yang satu, golongan konservatif, di mana mereka menjunjung tinggi perbedaan tradisional dan menganggap otak adalah mesin, dan oleh karena itu otak sering diidentikan dengan logika dan rasional. Dan yang kedua merupakan golongan radikal, di mana mereka mengkritik seluruh pendekatan dan kemudian mengapresiasi kompleksitas dan ketidaklogisan dari pemikiran manusia. Penting untuk selalu disadari bahwa bahkan siapapun juga termasuk para ilmuwan bukanlah manusia yang sempurna. Terkadang mereka juga melakukan kesalahan-kesalahan di bidang ini. Jika kita mengingat kembali kutipan Henry Sidgwick pada awal video, saya berpikir demikian karena semua orang berpikir demikian, atau karena bagaimanapun kita memang berpikir demikian, atau karena kami diberitahu demikian, dan berpikir kami harus berpikir demikian, atau karena kita pernah berpikir begitu, dan berpikir kita masih berpikir begitu, atau karena setelah berpikir demikian, kami pikir kami akan berpikir demikian. Ini kutipan dari Henry Sidgwick. Kontribusi Henry tersebut memahami bagaimana orang berpikir menyentuh isu-isu kunci. Jika seorang mahasiswa menuliskan jawaban dengan bahasa semacam itu dalam ujiannya, kemungkinan besar mereka tidak akan mendapatkan nilai maksimal. Ini karena tulisannya bertele-tele dan sama sekali tidak jelas. Tapi yang jadi persoalan adalah bahwa filsuf Inggris Sidgwick tidak menulis kata-kata itu sama sekali. Anda dapat menemukan banyak orang di internet mengatakan bahwa dia melakukannya. Tetapi ketika Anda melihat lebih dalam dan lebih teliti seperti yang harusnya dilakukan oleh para pemikir kritis, maka Anda akan menemukan bahwa kalimat itu merupakan semacam ilham yang muncul pada saat dia tidur. Sebagaimana yang dicatat oleh kerabatnya Arthur dan Eleanor Mildred Sidgwick. Mereka mungkin terkejut dengan gagasannya,
bahwa berpikir bukanlah masalah individu sama sekali, melainkan fenomena sosial yang kompleks yang melibatkan banyak asosiasi yang berbeda. Beberapa di antaranya salah ingat dan beberapa bahkan mungkin imajiner. Saya juga memeriksa pertanyaan yang lebih spesifik. Sejauh mana aturan logis dan metode argumen rasional mendasari keyakinan orang dan penilaian serta keputusan yang mereka buat? Atau sebaliknya, apakah individu lebih dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan oleh orang lain? Pemahaman tentang kecenderungan pemikiran kelompok ini memberi kita semacam mekanisme pertahanan utama agar tidak disesatkan oleh pendapat orang-orang di sekitar kita atau pendapat dari pihak-pihak yang berkuasa. Dan juga bisa dikatakan sebagai satu metode yang lebih canggih untuk menafsirkan peristiwa, perdebatan, dan keputusan. Secara pribadi, saya hampir tidak pernah menganggap diri saya punya otak seperti udang atau keledai, kecuali pada saat-saat tertentu mungkin di mana saya kurang tidur atau pada saat setelah saya makan terlalu kenyang. Tetapi dalam konteks evolusi, tampaknya saya harus menerimanya. Jadi, jika ada ingin mengklaim bahwa cara berpikir kita lah yang membuat kita menjadi manusia, mereka sebaiknya mencoba untuk mencari tahu apa yang dilakukan oleh manusia secara berbeda dari hewan. Di mana seringkali perdebatan dalam membahas perbedaan manusia dan hewan bisa bersifat perdebatan filosofis ataupun perdebatan biologis. Saya melihat betapa misteriusnya dunia batin dari pikiran kita. Bahkan ketika para ilmuwan menemukan semakin banyak tentang dunia di luar diri, atau yang dalam istilah ilmiah sering disebutkan dengan perdebatan intrinsik versus ekstrinsik. Apakah monyet berpikir? Apakah pohon berpikir? Menurut saya tidak. Atau setidaknya mereka tidak berpikir sebagaimana manusia berpikir. Mereka tampaknya hanya berpikir karena mereka mungkin mengikuti strategi evolusioner yang telah diprogram sebelumnya. Mungkin mirip seperti komputer, tapi mungkin juga tidak persis sama seperti komputer. Mereka tidak diragukan lagi memiliki kesadaran akan sesuatu. Karena jika saat ini para ilmuwan menyepakati bahwa tubuh bahkan seluruh alam semesta adalah sebuah sistem mesin, tetap tidak ada yang dapat mengatakan bahwa ada sesosok makhluk astral yang tidak kasat mata yang sedang mengendalikan pusatnya. Salah satu filsuf paling terkenal dari mereka semua adalah Descartes, yang pernah menulis, "Saya berpikir, maka saya ada." Atau setidaknya banyak orang berpikir bahwa Descartes menulis itu. Tentu saja pemikir kritis akan memeriksa kembali kutipan tersebut dengan sangat hati-hati dan menemukan bahwa sebenarnya dia mengatakan sesuatu yang sedikit berbeda. Tapi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, semua orang berpikir dia mengatakan itu. Jadi dalam arti tertentu, Descartes memang benar-benar melakukannya. Descartes berpendapat bahwa kesadaran akan fakta kasar yang ada adalah satu-satunya hal yang bisa dia yakini. Dan dia menggunakan frase ini tidak hanya sekedarnya sebagai pengingat diri, tetapi juga sebagai pondasi pikirannya untuk memahami dan menemukan kembali dunia. Pikiran manusia memiliki banyak kemampuan yang tidak dapat dijelaskan. Pikiran dapat dengan senang hati menangani hal-hal imajiner yang tidak benar-benar ada, yang tidak masuk akal, dan yang tidak dapat dijelaskan. Bayangkan situasi apa yang akan terjadi jika seekor unicorn tahu-tahu muncul di hadapanmu, atau jika ternyata kamu mengetahui bahwa ayahmu adalah alien yang menyamar. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa pikiran dapat memproyeksikan pikiran secara instan, melintasi jarak, menyebabkan jiwa yang telah meninggal terwujud kembali, dan tentu saja menyampaikan pesan langsung kepada Tuhan Sang Pencipta. Namun meskipun filsuf arus utama dan ilmuwan masa kini umumnya mencibir dengan keras pada irasionalitas seperti itu, tetap saja itu bukan alasan untuk membuang perbedaan antara pikiran dan otak, antara kesadaran dan aktivitas listrik di jaringan saraf.
Descartes, si filsuf Perancis itu menyukai sesuatu yang besar, dan hal yang besar itu bagi dia adalah kesadaran, yang sepertinya tetap merupakan misteri utama dari filsafat. Namun sebenarnya hampir 1000 tahun silam, seorang pemikir besar Islam sudah memberikan jawaban atas misteri ini. Al-Ghazali beranggapan bahwa di luar batas kemampuan pikiran manusia justru terletak pengetahuan paripurna yang tidak mungkin bisa dikaji melalui akal, namun amat bisa dirasakan. Jalan ini dikenal dengan istilah tasawuf. Dia kurang lebihnya berpendapat bahwa dengan tasawuf, seorang salik akan menemukan rahasia yang tidak terhingga sebagai tahap awal menuju musyahadah atau penyaksian yang hak. Kemudian dari situ meningkat pada mukasyaphah, di mana tersingkapnya hijab. Namun tentu saja saya tidak hendak membahas tentang tasawuf pada video ini. Sains dapat menjelaskan banyak hal, tetapi kesadaran diri yang aneh ini seringkali diabaikan begitu saja sebagai ilusi. Manusia melakukan banyak hal yang tidak dilakukan oleh hewan, dan mereka melakukannya karena alasan yang kompleks. Didefinisikan secara sosial atau estetis. Ketika ilmuwan filsuf kontemporer Raymond Thales menantang pembacanya untuk mempertimbangkan saja apa yang terjadi di bawah permukaan dengan sesuatu yang biasa dan tampaknya sederhana seperti membeli camilan di Indomaret. Mengapa orang membelinya? Mungkin karena mereka baru saja melihat iklannya. Atau karena itu mengingatkan mereka pada saat-saat bahagia ketika mereka masih kecil. Mungkin karena mereka menganggap harga camilan itu murah. Tentunya, hewan tidak perlu khawatir dengan hal-hal seperti ini, ketika mereka umumnya hanya akan makan rumput atau melahap kelinci. Namun, faktanya tetap banyak perbedaan antara manusia dan hewan lain yang marginal. Kehidupan manusia dan simpanse mungkin terlihat sangat mirip beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Pada saat itu tidak ada camilan atau supermarket, Indomaret. Saat itu, apalagi gubahan simfoni di mana para filsuf umumnya suka mengutip sebagai bukti bahwa manusia adalah sesuatu yang istimewa. Ditambah lagi, manusia tidak mengembangkan pikiran misterius mereka dalam sekejap. Otak berevolusi dalam jangka waktu yang lama, sehingga orang-orang yang hidup pada zaman batu pasti memiliki kesadaran yang hampir sama pada saat itu. Menurut Profesor Thales, hampir mencapai sasaran ketika dia mengatakan bahwa apa yang khas tentang manusia adalah lingkungan sosialnya, terikat bersama oleh bahasa dan menggunakan alat. Ini benar-benar berbeda dari dunia di mana hewan berada. Artefak, institusi, adat istiadat, hukum, norma, harapan, narasi, pendidikan, pelatihan, dan meskipun manusia berbagi 98% gen dengan simpanse, mereka persis 0% terhadap kromosom mereka. Sementara kromosom merupakan yang benar-benar membedakan antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Selanjutnya saya akan melihat teori yang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya tidak logis. Dan karena itu mereka seringkali kacau, membuat penilaian yang salah, dan melakukan kesalahan yang konyol. Memahami bagaimana manusia sampai pada pendapat dan kesimpulan mereka memberikan wawasan tentang apa yang orang katakan dan pikirkan, dan bahkan dapat membantu Anda mengantisipasi perilaku dan tanggapan orang sebelumnya. Profesor asal Amerika Serikat Daniel Kahneman telah menulis tentang dasar psikologis untuk penilaian, reaksi, pilihan, kesimpulan, dan banyak lagi. Tulisan-tulisan Profesor Kahneman dalam bukunya Thinking Fast and Slow memberikan dorongan yang signifikan terhadap pandangan yang sudah cukup luas tentang orang-orang sebagai pada dasarnya hewan irasional. Dia bahkan mendapatkan penghargaan Nobel untuk penelitiannya ini. Tesis Kahneman adalah bahwa manusia hewani secara sistematis merupakan makhluk yang tidak logis. Tidak hanya manusia seringkali salah menilai situasi, tetapi mereka umumnya melakukannya mengikuti pola yang cukup dapat diprediksi. Selain itu, pola-pola itu didasarkan pada asal-usul kuno mereka sebagai hewan sederhana.
Kelangsungan hidup bergantung padanya. Banyak pemikiran bersifat naluriah, dan ini tertanam dalam tubuh manusia. Kahneman mengatakan bahwa manusia pada dasarnya berpikir dengan dua cara. Yang pertama adalah model logis yang menurutnya tentu saja bagus. Dan yang kedua adalah modus instinktual, yang katanya adalah akar dari kebanyakan keputusan yang salah. Otak manusia tidak menyukai kesenjangan informasi, sehingga orang cenderung melompat pada jawaban atau solusi pertama yang terlihat bagus daripada meluangkan waktunya untuk memeriksa semua data, terutama di dunia di mana mereka menerima banyak informasi setiap harinya. Plus, otak manusia suka melihat pola dan membuat koneksi. Meskipun sifat-sifat seperti itu bermanfaat bagi orang-orang dalam banyak hal, terkadang sifat-sifat dan perilaku itu juga menyesatkan orang. Misalnya, berpikir adalah proses biologis yang kompleks dan membutuhkan banyak energi. Otak manusia menggunakan 20% dari total energi orang dewasa, dan bagi anak-anak, ini menghabiskan hampir setengah energi tubuh mereka. Jika Anda tidak percaya bahwa berpikir membutuhkan banyak energi, coba saja menghitung perkalian 2 digit di kepala Anda saat Anda berlari. Anggap saja 23 kali 47. Bisa? Saya yakin bahwa Anda pasti akan memperlambat lari, dan bisa jadi bahkan Anda akan berhenti untuk menyelesaikan penghitungan ini. Jadi, karena berpikir memakan sumber daya mental yang berharga, maka tubuh secara otomatis diprogram untuk menghindarinya. Sebagai gantinya, manusia telah mengembangkan selama ribuan tahun serangkaian metode bawaan atau semacam shortcut untuk mencapai sebuah keputusan. Anda mungkin ingin menyanggah dengan mengatakan bahwa contoh jumlah perkalian yang memperlambat lari ini agak licik atau cerdik atau tricky. Mungkin gangguan daripada energi mental justru yang membuat Anda melambatkan lari. Tentu saja jangan menerima apapun hanya karena seorang ahli mengatakan demikian. Namun, gagasan terganggu itu sendiri menunjukkan semacam batas dalam kekuatan berpikir manusia. Itu mengapa saya mengagumi orang-orang yang bisa melakukannya. Masalah dengan berpikir cepat adalah bahwa seringkali ini berarti orang tidak memecahkan masalah yang tepat. Mereka memecahkan masalah yang mudah. Contoh yang terkenal adalah kuis bola kasti, bola dan pemukul. Coba uji dirimu untuk menjawab pertanyaan di video berikut ini. Berapa menurutmu harga bolanya? Anda sudah tahu jawabannya? Apakah Anda yakin jawaban Anda benar? Ikuti terus video ini untuk memahami jawabannya. Demikian sesi ketiga dari berpikir kritis, dengan fokus topik mengintip ke dalam pikiran bagaimana manusia berpikir. Semoga bermanfaat dan nantikan sesi selanjutnya di channel ini. Saya tutup sesi kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.